صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله وصدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kita panjang, memberikan kita kesehatan, kekuatan iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama. Selanjutnya selawat berangkaikan salam semoga disampaikan ke hadirat junjungan kita Nabi yang agung Rasul pilihan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita selalu berselawat kepada beliau, syafaat kita harapkan yaumil akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Malam ini kita membuka kitab Hikam. Awal perbuatan yang baik merupakan hasil dari baiknya akhlak dan hati. Awal perbuatan yang baik merupakan hasil dari baiknya akhlak dan hati. Baiknya hati merupakan hasil dari kesungguhan istiqomah. Awal perbuatan yang baik merupakan hasil dari baiknya akhlak dan hati. Baiknya hati merupakan hasil dari kesungguhan istiqomah terhadap yang diperintahkan Allah. Salat itu perintah Allah tidak? Perintah Allah. Zikir itu perintah Allah tidak? Allah satukan. Satukan. Jangan terpisah antara zikir dengan sholat. Tak mau dia. Karena tujuan sholat itu aqimis sholat itu zikir. Jadikan sholat untuk mengingat aku kata Allah. Jadi tak bisa berpisah dia. Tak bisa hanya zikir saja. Tak. Zikir aja dia. Tapi tidak ada sembahyang. Tak bisa. Sembahyang aja dia. Tak ada zikirnya. Tak bisa. Karena kedua syarat ini mesti dia bersatu. Al-hakikatun bila syari'atun batil. Batillah. Hakikat tanpa syariat batal. Wa syari'atun bil hakikatun atillah. Begitu juga dia dengan hakikat, begitu juga dengan syariat tanpa hakikat maka dia hampa. Zikir saja dia. Zikir saja dia. Tapi tak salat, tak bisa. Salat saja dia, tapi tak ada zikirnya, tak ada ingat dia. Fawailul lil musallin alladzina hum. Jelas dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'un. Celakalah orang yang sholat yang lalai dalam sholatnya. Sudah sholat celaka pula lagi awak. Kenapa? Karena tidak aqimis sholat dia. Tujuan sholat itu untuk ingat Allah. Awal perbuatan yang baik merupakan hasil dari baiknya akhlak dan hati. Nah, perbuatan yang baik. Setiap yang baik itu pasti akan mendapatkan perbuatan yang akhlak yang baik. Kalau dah baik. Yang mana yang baik itu? Apakah sekujur tubuh? Memang harus kena, harus dia melingkupi sekujur tubuh. Tapi dalam qalbu itu yang harus dibersihkan dulu. Baik dia, baiklah seluruhnya. Karena dalam diri itu ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah dia semuanya.
Awal perbuatan yang baik merupakan hasil dari baiknya akhlak dan hati. Baiknya hati merupakan hasil dari kesungguhan istiqomah. Mesti istiqomah. Mau ada orang, mau tak ada orang, istiqomah. Karena ibadah dia, inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabb. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku serta sama Allah. Jadi kalau kita berpegang hanya dengan bacaan kalimat ini, tapi tidak kita cernakan, tak mau dia. Inna sholati wa nusuki wa mayahya. Kan setiap takbiratul ihram kan kita baca doa kita. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku kuserahkan kepada Allah. Jadi hidup kita pun kita serahkan kepada Allah, mati pun kita pun juga kita serahkan kepada Allah. Bagaimana menyerahkannya kepada Allah? Kita serahkan, tapi kita tak kenal sama Allah, bisa? Mana bisa? Maka tauhidkan dulu asma'nya dulu. Awal perbuatan yang baik merupakan hasil dari baiknya akhlak dan hati. Baiknya hati merupakan hasil dari kesungguhan, istiqomah terhadap yang diperintahkan oleh Allah. Zikir itu adalah perintah Allah. Fa iza qaritumus shalah fadhkurullah. Apabila kamu setelah selesai salat maka berzikirlah. Itu perintah Allah. Maka dalam daftar ini bermacam-macam orang yang berzikir. Ada nanti dia zikirnya cuma istighfar aja, astagfirullah, astagfirullah. Bagus, bagus. Nah, zikirnya pula nanti dia alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha. Bagus. Ada yang lebih afdal. Afdal zikir fa'lam annahu la ilaha. Nah, itu yang afdal. Maka kata pangersa Kyai Haji Ahmad Sandisi, wakil talqin Abah Anom di Suralaya, apa dia bilang? Zikir subhanallah, zikir alhamdulillah, zikir Allahu akbar, dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walaupun hadis dari Imam Muslim, tapi dia terangkat apabila seseorang mengucapkan kalimat la ilaha. Di mana? Cuma kalau kita sudah tahu ilmunya, kita tak salahkan orang. Dia zikir subhanallah, bagus. Yang penting dia zikir. Tapi ada yang lebih baik lagi dia. La ilaha illallah. Tapi mengandung la ilaha illallah ini, coba perhatikan zikir kita. Zikir kita dengan zikir orang coba dirasakan. Coba dicerna, coba dilihat, coba ditengok. Orang tuh kalau zikir, kalau narik la ilaha illallah, coba berarti la ilaha illallah, ya kan? Ataupun la ilaha illallah, ya tidak usah. Zikir kita gitu, sama, cuma ada bedanya. Mana bedanya? Coba, di mana beda? Pasti ada beda. Sama, zikirnya sama. La ilaha illallah. Kita pun la ilaha. Apa bedanya? Bedanya ada nafi. La ilaha. Nah, itu kan nafinya. Jadi kita berzikir pun jangan seperti macam orang awam. La ilaha illallah. Kamu ada? Mana nafinya? Mana isbatnya? La ilaha. Kan nafi. Tiada Tuhan. La ilaha itu kan tiada Tuhan. Tak ada Tuhan. Yang ada Allah. Baru dia kena zikir. Maka dijajankan zikir itu 165 kali. Untuk apa rahasianya? Untuk menetapkan iman dalam qalbu kita. Jadi bagaimana dengan yang 3 kali? Tak apa-apa. Bagi orang yang banyak keperluan, mungkin banyak hal, kita mau kerja, mau cari nafkah, boleh cari 3 kali, boleh. Tutup dengan Sayyidina Muhammad Rasulullah, boleh. Tapi nanti di waktu yang agak senggang, ganti, ditambah. Aturan tadinya 165, yang semalam 165. Oh, ternyata 2 kali, 165 kali 3. Di mana waktunya? Tak bisa maghrib, isya. Tak bisa juga isya, kan ada keperluan. Nanti tengah malam. Tak mesti sholat fardu. Sudah nanti ganti. Karena di bilangan itu bukan masalah di wajibnya saja kita sembahyang, itu harus zikir.
Karena dalam sembahyangku ada zikir. Itu dah kita latih. Allahu Akbar. Di situ macam-macam banyak berdatangan waktu kita mengangkat takbiratul ihram. Bertumpuk-tumpuk dia berdatangan situ. Itu dah kita nafikan. Baik perbuatan yang baik, awal perbuatan yang baik merupakan hasil dari baiknya akhlak dan hati. Baiknya hati merupakan hasil dari kesungguhan istiqomah. Mesti istiqomah. Apapun ceritanya, apapun cakapnya, apapun kata orang, apapun semuanya, tetap istiqomah. Dengan istiqomah itulah engkau naik derajatmu nanti. Tapi kalau tidak istiqomah, dia tidak. Tak yakin, istiqomah itu kan keyakinan. Amalan itu harus mesti yakin, kan mesti istiqomah. Jangan kita hanya sekedar 2-3 kali sebulan 2 bulan kita nak dapat. Nah, sama itu begitu. Karena dalam ilmu thariqah ini, dalam ilmu tasawuf ini, dalam ilmu sufi ini, zuk yang kita inginkan. Zuk itu hantaran ilmu dari Allah, bukan dari kita. Ada saya kirim tadi apa semalam, apa tadi malam, tadi. Ada saya kirim di WA lah, di grup, itu ceramah ayah guru. Itu ceramah ayah guru. Macam mana ceramah ayah guru itu? Macam mana saya ceramah? Ayah guru itu ceramah macam mana? Tinggi deh kan nadanya, macam marah deh. Tidak ada marah. Dia mengeluarkan ilmu itu buat kita. Contoh saat ini, ada dia. Kan kecarian kita, di mana ilmu itu bisa diuraikan. Kenapa? Karena dia menceritakan itu bukan dalam kitab. Karena mengenal Allah bukan dalam kitab. Kitab ini hanya sebagai rujukan. Apa kitab dia? Tak ada. Oh, tak bisa. Seorang ustaz mesti pakai kitab. Yang kitabnya memang yang diakui, bukan hadis yang doi, bukan hadis yang mansuh, yang maudhu, bukan. Apalagi ini dalam hikam Ibnu Athaillah. Hikam, Nurun Nafis, Sirul Asrar, Fathur Rabbani, Insan Kamil. Tak bisa dibukakan sembarangan orang. Apalagi Nurun Nafis. Nurun Nafis mau dibukakan. Apalagi Fathur Arifin. Itu tentang masalah latifah, lataif semua. Tentang masalah muraqabah semua ini. Tak jalan kita. Karena keistiqomahan kita kurang. Belum. Kita ini kan harusnya betul-betul. La haula wala. Kita ceritakan la haula wala. Tapi bukanlah haula wala itu ada pada diri kita. Kita yang semata-mata yang berbuat. Mana jadi dia? Karena dia mesti bersatu dia, antara zahir dan batin itu mesti dia. Jadi nanti siapa yang belum ada paket, isi paket, coba dengarkan cakap ayah guru. Coba dengarkan uraian itu. Tidak dilindung-lindung, bukakan kaji masalah ketuhanan. Coba. Tak ada dilindung. Kenapa? Karena dia pikir bukan ilmu dia. Semakin dikeluarkannya, semakin dapat yang baru. Bukan habis. Karena lautan ilmu Allah itu luas, ilmu Allah itu dalam. Tak bisa dijangkau. Bagaimana kita mendapatkannya? Zikir. Tanamkan betul-betul kalimah la ilaha illallah pada diri. Betulkan menarik kalimah la ilaha, menampilkan keakuan diri, mengadakan keakuan Allah. Baru dia cocok, baru dia pas. Jadi syariat, thariqat, hakikat, ma'rifah itu perjalanan Nabi semuanya. Syariat itu istananya pada lidah, hadilah dia kalam. Yang berkata-kata alhamdulillahirabbil alamin. Lidah dia, dalam lidah. Itu takluk pada ilmu syariat. Nah, berarti kalau takluk daripada ilmu syariat, lidah tadi, perkataan siapa lidah tadi itu? Perkataan siapa juga? Jelas ya? Jadi apabila tidak ada syariatnya, bagaimana dengan lidah tadi, dengan kalam tadi yang diberikan oleh Allah kepada insannya untuk menyatakan diri dia tadi?
Melalui syariat, itulah fikih, itulah hukum. Mana bisa bercerai? Hukum itu dari Allah atau enggak? Dari Allah kan, mana bisa hilang? Hukum itu ketentuan, patokan dari Allah. Ada yang namanya syariat. Karena dalam kata Imam Al-Ghazali, al-hakikatun bila syari'atun batillah wa syari'atun bil hakikatun adillah. Hakikat tanpa syariat batal. Hakikat ya, tanpa syariat batal. Wa syari'atun bil hakikatun adillah. Begitu juga dengan syariat tanpa hakikat, hampa. Kosong dia. Allah. Tapi tak mengingat dia di dalam sembahyang. Sembahyang mana yang kau sembah? Itu dia. Bukan sembahyang, kalau sembahyang itu Cina. Sembahyang mana yang kau sembah? Yang mana yang kau sembah? Kalau takkan Allah di muka, syirik sama-sama bekok. Kalau takkan Allah, berarti Allah berjihad. Kalaulah ditetapkan Allah itu di aras, maka banyak ayat Al-Quran dibuang. Dalam Quran surah Al-Araf sudah jelas nih, Allah bilang, alastu bi rabbikum, kata Allah. Aku meliputi sekalian alam. Sudah kita kaji dulu kan? Dunianya alam sudah. Tempat tinggal siapa? Semua makhluk. Manusia alam sudah. Untuk apa itu? Allah mengasihkan sifatnya itu kepada hambanya. Aku kasih kepada umatmu ya Muhammad, kata Allah. Kita hidup tidak minta kita kepada Allah, ya Allah nanti kalau aku hidup, tolong hidupkan aku menjadi umat Nabi Muhammad. Tidak, kita tidak ada pernah minta. Tapi Allah sudah berikan kita bahwasanya kita adalah umat Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Beruntung kita. Syariat itu istananya pada lidah, thariqat itu istananya pada hati. Thariqat itu apa? Jalan. Jalan apa? Mengambil kalimat la ilaha. Inti daripada la ilaha illallah apa? Allah. Di mana kata Allah itu? Jadi kalau tak ada ilmu thariqah itu bagian tak paham. Itu kan sunnah, betul. Tak salah dia bilang sunnah. Hukumnya sekarang kita bilang sunnah Nabi, ya, zikir itu sunnah Nabi, sunnah. Kalaulah hukumnya hanya sunnah biasa saja, berarti tak perlu lagi kita yang lain. Tak perlu kita dibebankan sembahyang lagi. Kalau perintah zikir itu sunnah biasa. Jangan diambil ke sunnah Nabi dulu ya, karena sunnah Nabi tadi ini dua tentang ini. Apabila kuat perintahnya, maka hukumnya wajib. Ringan perintahnya berarti sunnah. Nah, sekarang kita ambil Quran terbalik. Fa iza qaritumus shalah fadzkurullah. Apabila kamu sudah selesai salat, maka berzikirlah. Fa iza qaritumus shalah. Itu perkataan Allah apa kepada Nabi? Ustaz. Cakap betul tidak? Ustaz. Fa iza qaritumus shalah fadzkurullah. Apabila kamu sudah selesai salat, maka berzikirlah. Perintah Allah atau perintah Nabi? Perintah Allah. Kalau sudah perintah Allah dalam Al-Quran, wajib atau sunnah? Memang dikira tak naik itu aja. Itu aja memang. Tapi kita kan belum mendapatkan ilmu laduni. Karena apa? Karena belum bersih lagi kolbu. Kalau sudah kolbu bersih, maka terbitlah nur. Di situ di pancaran nanti itu. Maka kita dalam tawajuh itu, kita kan memandang kolbu kita. Jangan kita merasa dipandang. Jangan kita merasa memandang. Kita merasa dipandang. Kalau kita merasa memandang, berarti kita lebih hebat. Bagaimana nak kena tawajuh aja? Nih, waktu kita zikir nih ya. Om. Kita yang merasa, kita yang memandang. Amal di sini. Kembali. Kita dipandangkan oleh Allah. Kalau kita memandang, maka kita menjadi makhluk. Berarti kita lah yang berkuasa. Sementara tadi, la haula wala tiada daya dan upaya mereka engkau ya Allah. Berarti yang berlaku pada yang memandang ini kudrat iradat Allah tidak. Berarti yang berlaku pada menilik ini pendidikan siapa pada hakikatnya? Basar siapa yang ada pada diri itu?
Hakikat itu istananya pada nyawa. Syariat tadi itu istananya pada lidah. Itu dia zahir. Kalam, berkata-kata. Tarekat itu istananya pada hati. Tarekat itu adalah jalan, cara, metode. Hakikat itu istananya nyawa. Hakikat itu istananya nyawa. Adanya nyawa itu karena ada sifat. Adanya nyawa Ustaz tuh. Lantaran ada apa? Sifat siapa tuh? Sifat Ustaz apa sifat Allah? Kalau sifat Ustaz, berarti Ustaz yang berkehendak, Ustaz yang punya kalam, Ustaz yang punya ilmu. Berarti untuk apa sifat 20? Nah, kita uraikan balik sifat 20. Sifat 20 pada zaman Nabi tak ada. Ingat ya, sifat 20 pada zaman sahabat tak ada. Adanya sifat 20 itu zaman siapa? Tabi'in. Habis tabi'in, habis tabi'in, ulah. Berarti jauh jarak dia tentang masalah sifat 20 nih. Makanya kalau orang tua dulu, dia pandai membagikan sifat-sifat yang 20 bagi Allah. Dipecahnya menjadi 4 sifat. Sifat makni, sifat maknanya, sifat salbiyah, sifat nafsiyah. Sifat makni, sudah kita kaji. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Qudrat, kuasa, iradat, kehendak. Ilmu, tahu, hayat, hidup, sama, mendengar. Basar, melihat, kalam, berkata-kata. Datang sifat maknanya. Sifat makni datang sifat maknanya. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun. Qadirun yang berkata-kata. Tadi kalam, perkataan. Kalau sifat maknanya Qadirun yang punya perkataan. Qadirun, muridun. Tadi iradat, hendak. Kalau muridun berkehendak. Nah, berarti Allah berkehendak kepada kita tidak? Waktu kita salat tuh Allahu Akbar. Tapi kita salat kita berisi Allahu Akbar. Allahu Akbar mulut, Allahu menancap ke dalam hati saudara. Itulah penting banget zikir. Beda ya ngaji kita tempat payah semalam dengan sini. Sana sama lemah tak bisa. Saya tak bisa pelan. Kalau pelan tak keluar ilmu itu. Gimana? Maka saya bilang, ayo tonton video ayah guru. Jadi saya kalau ngasih tak buang saja. Bukan saya marah, dia pun juga begitu. Bukan saya marah. Supaya ilmu itu masuk. Qadirun, muridun, alimun. Apa alimun? Ilmu. Yang berilmu. Kalau kita merasa berilmu untuk apa? Alimun itu. Hayyun, yang hidup. Tadi hayat, hidup. Hayyun yang hidup. Maka sembahlah Tuhanmu yang tidak pernah mati. Kita kan datang, akan pergi. Berarti kita mati tidak? Secara jasad mati. Ruh yang datang itu kan ruh. Datang dari Allah. Aku tiupkan ruh ketika Allah menjadikan Adam. Aku tiupkan ruh ke dalam jasad Adam itu. Maknanya aku tiupkan ruhku ke dalam Adam itu. Maka disitulah terdinding Azazil. Dia memandang makhluk, tapi dia tak memandang siapa ruh yang di situ yang berdiri itu. Yang bersifat alif lam ha. Alif berdiri Allah dengan sendirinya. Bersifat qiyamuhu ta'ala binafsi dia di situ tuh. Tapi Azazil dia terhijab karena memandang penciptaan Adam itu dari dasar tanah. Tapi dia tak memandang pada batiniah Adam. Jadi kalau kita pandang batini, kalau kita pandang zahirnya, ya kita kan sepele gitu. Tapi kalau kita pandang batinnya, hakikat itu istananya nyawa. Itulah sifat Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kalaupun memang Allah cabut ke semua itu, langsung mati. Yang khawatir kita, 5 dicabut oleh Allah, 2 belum. Qudrat, iradat, sama, basar, kalam. Ini yang cabut Allah. Qudrat, kuasa, iradat, kehendak. Makan tak mau, minum tak mau. Tegoleh aja, qudrat, iradat. Hayat, hidup itu masih ada lagi diberikan oleh Allah. Sama, masih bisa kita mendengar perkataan orang. Basar, masih bisa kita melihat orang. Tapi yang 2 ini belum dicabut oleh Allah, tapi 5 dicabutnya.
Udah iradat ilmu hayat, udah iradat sama basar kalam. Cabut oleh Allah. Tapi saya cakap lagi. Tinggal ilmu dan hayat. Apabila ada ilmu engkau nak berpulang kepada Allah, maka engkau selamat. Karena kita adalah datang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu dikupas dalam video tadi. Kita putar video. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Awalnya, akhirnya coba. Ayah kalau dah membuka kaji, dia tak main-main. Dan dia bertanggung jawab. Dan dia pernah bilangkan, kalau salah kaji bukan tuntut aku besok di akhirat. Begitu guru. Kita di sini, kita kasih ilmu, tapi kita kasih amal, kita bimbing, kita ajak jemaah beramal. Bukan hanya kita mengasihkan ilmu. Kita didik, kita apa? Kita bawa mereka beramal. Apa yang kita amalkan, itu yang diikuti murid itu beramal. Bukan hanya sekedar ngasih ilmu. Kalau ngasih ilmu belum tentu juga dia bisa beramal. Tapi kita bimbing dia untuk beramal. Kita kasih ilmunya. Ini caranya, ini metodenya. Ada yang suka beramal, tapi tak mau untuk ilmu. Tak bisa dia. Karena ilmu itu lebih tinggi daripada amal. Jangan berilmu aja tak beramal. Maka kedua-dua lisara ini kena. Nah, jadi kita ini malamnya beruntung juga. Itu tahun 90-an juga talqin sama yang guru itu. Senior kita itu, senior saya itu. Harusnya dia di sini, dia yang ceramah. Dia orang lama loh. Dia tahun 90-an. Cuma dia dapat hanya untuk dia sendiri. Dia dapatnya hanya untuk dia sendiri. Kalamnya, mulutnya untuk mengatakan tak bisa. Kenapa? Dikunci oleh Allah. Bab kau hanya untuk kau. Jadi jangan kita samakan orang-orang yang bisa mengudaikan itu. Berarti Allah memberikan ilham kepada kita. Bersyukur. Karena ilmu kemakrifatan ini dikunci oleh Allah. Kalau tidak Allah bukakan, bagaimana untuk menguraikannya? Apakah ilmu dalam kitab ini? Ini kan hanya sebatasnya aja, sebagai rujukan. Tapi uraiannya, kalau tidak ada dihantarkan oleh Allah. Ya Ustaz lebih paham lagi, banyak mungkin menguasai kitab. Tapi kan tidak mencari ilmu tentang makrifah itu dalam kitab itu tidak. Dia hanya sebatas saja dia. Galilah dengan amal. Digali terus kalimah la ilaha illallah itu. Dengan la ilaha illallah kau terbuka pintu-pintu langit itu ketika engkau berzikir. Jangan main-main dengan kalimah la ilaha illallah ini. Karena itu adalah yang gaib. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terbuka terus pintu-pintu langit itu. Maka doa engkau diijabah oleh Allah. Makanya kata Imam Al-Ghazali dan kata Ibnu Athillah ini agak berbeda pendapat mereka. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, apa kata Imam Al-Ghazali? Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kau. Niscaya akan aku beri, kata Allah. Betul? Nah, kata Ibnu Athillah, jangan kau hujah Allah itu dengan doa. Coba. Jangan kau atur Allah itu dengan doamu. Ya Allah, aku minta ini. Sewajarmu engkau berdoa. Begitu kata Ibnu Athillah dalam hikam itu. Bertentangan tidak dengan Ihya Ulumuddin itu. Berarti kadar kita sekarang di mana? Posisi kita, ud'uni astajib lakum. Berarti level kita level minta imbalan. Kita kasih ini supaya dapat imbalan. Kita buat ini supaya dapat imbalan. Kita buat sembahyang ini supaya ada imbalan. Takut kita dengan neraka. Kita tidak tertuju pada itu. Kita tidak berkendak dengan surga dan kita tidak takut dengan neraka. Yang kita tuju ilahi. Itu ilmu ma'rifah. Karena surga dan neraka itu makhluk. Kenapa makhluk kau sandar? Kenapa makhluk yang kau cari? Surga yang kau inginkan. Sementara surga itu adalah makhluk. Nah, ya 10 ya Ustaz. Enggak terasa. Kita kaji. Jangan malas-malas Bang Jenal. Dilawan setan itu. Ini sikit-sikit ngapa tak datang? Inilah Ustaz gini-gini. Tak ada itu. Dipaksa kalau sendiri tidak ada, usah cerita. Saya bisa ada begini karena saya dulu tukang apa? Rajin. Rajin karena rajin tidak. Bukan karena rajin Ustaz. Terpaksa. Awalnya terpaksa, terlama-lama menjadi biasa. Sudah menjadi biasa maka menjadi kebutuhan dia. Awalnya dulu paksa dulu. Kalau masalah pahala,
bukan tanggung tuh. Semua tuh pokok-pokok yang kita lewat itu menjadi saksi besok kita di padang mahsyar besok. Bahwasanya kaki kita pernah berjalan untuk ilmu. Tapi bukan itu kita cari pahala. Kita mencari ridho. Itu yang kita cari. Ilahi anta maksudi Allah, hanya engkau yang aku maksudi Allah. Wa ridha kama lebih ridha yang aku cari Allah. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka, beri aku kemampuan ya Allah. Tapi kan ucapan kita hanya sebatas. Kenapa? Karena kita bersandar kepada makhluk. Makhluk akan binasa. Bersandarlah engkau kepada yang menciptakan makhluk. Makanya orang thariqah itu dia mesti uraikan dulu. Ilahi anta maksudi, ya Allah hanya engkau yang maksud. Tidak ada maksud dia nak ke surga itu tidak. Surga pun Ustaz, masuk Ustaz dalam surga. Tak ada Allah dalam surga. Tidak Ustaz. Saya tanya Ustaz dulu. Tidak Ustaz. Goyang lagi. Tidak katanya. Kalau tak ada Allah untuk apa? Kalau dah ketemu sama Allah, tak ubah kita macam kita ke wali kota. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam. Aduh, begitu kawan dia akrab, panggil semua pegawai-pegawai itu tolong tamu saya itu, servisi tolong tuh, bawa makanan, buka segala macam. Kalau kita kenal, kalau tak kenal, Bapak siapa? Ustaz Ismail dari Hamparan Merah. Yang mana? Kata Pak Wali tak kenal. Ulas sendiri ya? Tapi kalau kita dengan Allah begitu. Hai para malaikat, muliakan dia. Karena itu ada hamba, dia ada hambaku. Aku kasih kepada engkau, kata Allah. Aku kasih pada kalian, kata Allah. Allah tupak kasihnya kepada kita, sayangnya kepada kita. Maka dia itu bersifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka dengan nama dia yang bersifat pemurah, penyayang, ya, syariat itu istananya pada lidah, dia. Hakikat itu, thariqat itu istananya pada hati. Hakikat itu istananya pada nyawa. Makrifah itu istananya pada lingkup seluruh badan. Itulah makrifah. Zahirnya, batinnya, awalnya, akhirnya. Itu orang makrifah. Makrifah itu istananya pada lingkup seluruh badan. Makrifah itu di lingkupnya seluruh badan yang tiga tadi. Zahirnya syariat, thariqat hati, hakikat nyawa, dilingkupi dengan seluruh badan ini. Makanya dululah kita buka kajinya. Tahalli, takhalli, tajalli. Syariat, tarikat, hakikat, makrifah itu daripada apa? Syariat, tarikat, hakikat, makrifah itu daripada apa? Adapun syariat itu daripada tanah. Adapun syariat itu adalah daripada tanah. Nah, ini sudah kaji diri nih. Adapun tarikat itu daripada air. Adapun hakikat itu daripada angin. Adapun hakikat itu daripada angin. Adapun makrifah itu daripada hati. Nah, kita buka tadi. Adapun syariat itu daripada tanah. Adapun tarikat itu daripada air. Adapun hakikat itu daripada angin. Adapun makrifah itu daripada api. Adapun syariat itu daripada tanah. Mana syariat itu daripada tanah? Tubuh ini dari tanah tidak? Apabila dia rukuk, sujud, berdiri, af'al tidak ada. Af'al tidak ada. Tubuh tidak ada. Tubuh kan? Berarti dia bergerak-gerak itu syariat tidak? Kenapa dia bergerak-gerak? Karena perintah oleh Allah. Pelaksanaan. Berarti kan sesuai hukum. Ini begini.
Berarti syariat. Terbit itu daripada apa? Tanah. Tanah tadi ada apa itu? Tubuh Muhammad. Jadi yang bergerak pada hakikat itu pada siapa? Yang bergerak pada hakikatnya, yang berdiri, yang ini siapa itu? Kalau kita pasti dibakar oleh api neraka, tak bisa kita nyala. Tapi kalau tubuh Muhammad, Allah haramkan itu. Makanya dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, dalam kitab Miftahus Sudur, apa kata Imam Bukhari, apa kata Imam Muslim, dua perawi ulama besar tersohor di penjuru dunia menguraikan tentang masalah hadis ini. Apa kata Imam Bukhari? Sabda Rasulullah SAW, Inna Allah Ta'ala harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhah. Bahwasannya Allah Ta'ala itu mengharamkan api neraka menjilati orang-orang yang berkata kalimah la ilaha illallah yang ditujukan, awas kalimatnya, yang ditujukan hanya kepada Allah semata. Kalau tidak bertorikoh bisa di situ. Bagaimana cara menunjukkan kepada Allah? Coba. Kalau tidak ada jalan di situ. Torikoh itu kan jalan, cara, metode. Kalau tak ada jalan, tuh penting kita dalam bertorikoh ini mesti ada ahli, ada guru yang paham tentang menggunakan ilmu. Beramal kita tak ada ilmunya tak bisa. Jadi bersyukur kita diberikan oleh Allah ada yang bisa di antara kita yang bisa membukakan. Kalau tak bisa aja kuliah nanti coba tanya deh. Tapi kalau dia ceramah dia tidak mampu. Kenapa? Dikunci oleh Allah. Karena ilmu itu untuk dia. Begitu juga dengan kita-kita yang lain itu. Pasti kita dapat. Tapi kita cara untuk menguraikan itu belum. Untuk diri kita dah paham dan diberikan oleh Allah itu. Makanya kalaupun kita dah paham, jangan kita beranggap kita sudah pandai melompat. Ingat ya, dah paham kita, jangan kita merasa. Nah, itulah pesan ayah guru dulu. Ini murid ini banyak dia merasa dia sudah pandai melompat. Tak ubah orang macam buat ini. Apa namanya itu bersih? Ditaruhkanlah padi, hidupkanlah api, barulah keluar bersih-bersih melompat-lompat. Disangkanya yang melompat itu dia yang bisa. Tak tahu dia ada api yang di bawah itu yang memanaskan dia. Berarti casnya itu. Jadi Pak Jainal kalau di rumah Pak Jainal tak akan mungkin bisa seperti ini. Bagaimana melawannya? Datang malam Jumat, datang malam Selasa. Ya saya bilang tadi sebelum kita buka ngaji kan, Naksabandi dia kalau dia suluk dia bermalam 7 malam, 10 malam, 40 malam. Kita dikasih oleh wali mursyid untuk bersuluk namanya riyadhah malam Jumat, malam Selasa, malam Jumat, malam Selasa. Tidak dibenarkan oleh pengersa Abah Hanom. Karena Abah Hanom tahu dia kita mau banyak ini, banyak ini. Karena apa? Karena kita masih banyak lagi umur dunia, masih banyak lagi yang mau kita selesaikan. Anak masih sekolah segala macam. Maka riyadhahmu malam Jumat dan malam Selasa tak dibenarkan. Begitu yang dapat saya sampaikan dan sudah lewat ya. Nah, itu kaji kita malam ini, tapi ini belum selesai lagi. Nah, tentang belum masalah angin lagi, belum masalah tanah tidak. Nah, kalau kita